Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Pada pagi hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita, cara bertindak kita, sehingga kita sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pagi hari yang indah ini. Engkau perkenankan kami kembali menikmati hari baru ini. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau hadir bersama dengan kami, berjalan bersama kami dalam seluruh pekerjaan kami di hari ini. Biarlah apa yang akan kami lakukan seturut rencana dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dan mampu dengan berani melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun, benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup kita, kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri, lalu mengabaikan kekuatan Tuhan, maka ada saat di mana kita mengalami ketakutan, kegelisahan, mengalami kegentaran. Karena apa? Kita hanya percaya pada diri sendiri. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatan kasih Tuhan, maka secara otomatis kita tidak akan pernah mengalami rasa takut. Karena apa? Tuhan hadir, tinggal memberikan kekuatan kepada kita. Itulah gambaran atau situasi yang dialami oleh para murid ketika Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Mereka mengalami duka cita.
seolah-olah mereka kehilangan harapan. Namun Yesus, saudara-saudari yang terkasih, meneguhkan mereka bahwa Dia pergi dan akan kembali dengan cara yang lain. Dia kembali dengan mengutus Roh Kudus-Nya, memberikan kekuatan, peneguhan, memberikan keberanian kepada para murid untuk bersaksi tentang Yesus yang bangkit. Yesus mengajak para murid, mengajak kita semua untuk keluar dari diri kita. Untuk tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan sebagai sumber keselamatan kita. Semakin kita percaya pada kekuatan Tuhan, semakin kita berani, semakin setia dan tekun mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah dimanapun kita diutus. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Walaupun banyak tantangan dan cobaan dihadapi, namun mereka semakin percaya kepada kekuatan Tuhan. Bahwa Roh Tuhan senantiasa hadir memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk pergi bersaksi tentang kabar gembira kerajaan Allah. Biarlah dunia mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan. Kita juga, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi perpanjangan tangannya. Untuk menjadi saksinya yang berani, yang percaya kepada Tuhan, dan dengan berani membawa kasih dan cintanya kepada sesama kita, sehingga banyak orang semakin percaya, semakin beriman, dan diselamatkan di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita siap sedia menjadi pelaku sabda Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk mewartakan kabar baik Tuhan, untuk mensukseskan proyek keselamatan Allah kepada dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bantulah kami, bentuklah hidup kami, agar kami hanya terarah kepada firman-Mu, kepada kebaikan dan cinta-Mu, menimba kekuatan daripadamu, sehingga kami dengan berani, setia, dan tekun melaksanakan sabda-Mu, mewartakan kabar baik-Mu kepada semua orang. Biarlah dunia ini diselamatkan oleh karena nama-Mu. Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. kita sekalian, seluruh hidup, pekerjaan, dan niat baik kita senantiasa dilindung, dibimbing, dan diberkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.